Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan nama saya Rina. Saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berputaran dengan gaya hidup minimalis. Teman-teman semua, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman dulu. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua di sana dalam keadaan sehat. Saya juga di sini dalam keadaan sehat. Dan semoga urusan-urusan kita dimudahkan. Teman-teman semua, jika teman-teman semua sedang berusaha untuk menyederhanakan hidup atau menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis, teman-teman sedang berada di channel yang pas. Di channel ini saya akan membahas seputaran gaya hidup minimalis, hidup sederhana, dan bagaimana kita mempergunakan hidup kita ini dan menjadikan hidup kita bermanfaat bagi diri kita sendiri. Teman-teman semua, saya hari ini akan membagikan konten membuat tutorial bagaimana tanda-tanda hidup di luar kemampuan kita. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa kita itu sedang hidup di atas kemampuan kita. Kita sedang hidup meniru gaya hidup orang lain. Inilah hari ini saya akan membagikan tujuh tanda bahwa kita sedang hidup atau sedang berada dalam level di mana kita hidup di atas kemampuan kita. Oke, kita langsung mulai pada tutorial kita hari ini. Let's go! Jadi teman-teman semua perlu kita pahami bahwa dalam menjalani gaya hidup kita sebagai seorang manusia, kita perlu menyadari bahwa kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan gayanya kita. Jangan kita berusaha untuk meniru gaya hidup orang lain, apalagi sampai kita harus hidup di atas kemampuan kita. Jadi teman-teman, kita itu perlu membedakan bahwa sebenarnya hidup saya sekarang ini, saya sedang hidup di atas level orang lain, saya sedang hidup meniru gaya orang lain, ataukah saya sedang hidup dalam menjalani gaya hidup saya sendiri. Kita perlu memahami hal itu dalam kehidupan kita. Dan jika teman-teman itu bingung untuk tahu bagaimana sedang teman-teman itu menjalani gaya hidup yang mungkin berada di atas level atau berada di atas kemampuan, hari ini saya akan membagikan ya teman-teman 7 cara supaya bisa membantu teman-teman itu memahami bahwa teman-teman itu sekarang sedang berada di zona mana. Apakah teman-teman sedang menjadi meniru gaya hidup orang lain atau teman-teman itu sedang hidup di bawah standar sendiri. Tanda yang pertama, bagaimana kita menyadari bahwa kita sedang hidup di luar kemampuan kita adalah gaji hanya datang dan singgah sebentar doang. Teman-teman siapa yang pernah ada di zona ini? Saya orang pertama yang mungkin dulu ada di zona ini, di mana gaji saya itu bersama suami itu hanya singgah dalam semalam, besoknya sudah tidak ada. Dan hal ini sangat membuat aku kesal, dan hal ini juga membangkitkan rasa malas dalam diri saya untuk bekerja. Dan hal ini teman-teman bisa membuat keharmonisan dalam rumah tangga kita itu lenyap. Karena apa? Karena ketika kita sedang tidak memiliki uang atau tidak mempergunakan uang tersebut dengan baik, dan uang itu datang hanya singgah sebentar saja, tentu kita akan saling mempersalahkan satu sama lain. Kita bilang, gara-gara kamu sih, dianya bilang gara-gara kamu sih. Akhirnya timbullah sebuah pertengkaran antara kita dengan pasangan kita, atau bahkan kita bisa menyalahkan anak-anak kita hanya karena kita tidak bisa mengatur keuangan kita. Wow, ini bisa mengakibatkan perceraian antara suami dan istri. Jadi teman-teman perlu kita pahami bahwa ketika gaji 10 juta atau bahkan lebih hanya singgah dalam satu hari, itu artinya ini adalah tanda bahwa kita sedang hidup di atas level kita, hidup di atas, bukan di bawah atau bahkan standar, di atas. Akhirnya gaji kita itu sudah kita pergunakan bayar utang tapi masih minus. Jadi teman-teman perlu kita pahami bahwa ini adalah tanda bahwa kita sedang berada di mana, di zona hidup di atas kemampuan kita. Tentu kita perlu menyadari ini dan berusaha untuk memperbaiki kedepannya, memperbaiki bagaimana cara saya mengkonsumsi barang, bagaimana cara saya mengkonsumsi makanan, bagaimana cara saya mengatur pengeluaran, sehingga kita itu bisa gaji itu datang dan bertahan dalam jangka waktu yang lama tentunya.
Tanda yang kedua tentang hidup di atas atau di luar kemampuan kita itu adalah membeli segala sesuatu tanpa berpikir. Dulu teman-teman saya juga pernah. Saya pengen beli baju yang harganya 2, 3, 400. Saya tidak pernah berpikir bahwa kenapa saya harus beli ini atau kenapa saya harus mengorbankan uang sebanyak ini. Tidak. Dulu ya, saya pengen beli ya beli, tidak pakai tunda. Itulah kenapa setiap kali gajian, pasti bawaannya itu stres, tidur seharian di kamar mau keluar. Jadi teman-teman perlu kita sadari, perlu kita pertanyakan bahwa pada diri kita bahwa barang ini bisa memberikan manfaat apa pada diri saya. Kira-kira masih adakah barang ini yang harganya lebih murah? Tanyakan pada diri sendiri apakah ini benar-benar manfaat buat kita atau ini benar-benar hanya karena keinginan atau bersaing dengan orang lain. Kalau hanya untuk bersaing, wow, stop. Kalau hanya untuk bersaing, stop, karena hal ini akan membuat hidup kita tambah susah. Jadi teman-teman, jika kita sedang membeli segala sesuatu tanpa berpikir, itu adalah tanda juga bahwa kita sedang hidup di atas kemampuan kita. Kita sedang menghampirkan segala sesuatu tanpa berpikir. Bayangkan teman-teman, jika gaji kita itu 10 juta dan kita mengutang satu hari itu 500-an atau berapa ribu ya, sampai 1 bulan tanggal gajian, bahkan belum sampai tanggal gajian budgetnya kita itu sudah habis. Jadi teman-teman, kita perlu memahami ini bahwa saya sedang berada di mana saya hidup di atas kemampuan saya, sehingga teman-teman, capeknya kita untuk bekerja selama 1 bulan itu tidak bisa kita nikmati. Akhirnya timbullah rasa malas untuk terus bekerja hanya karena kita tidak bisa menjadi seorang yang bijak dalam mengelola uang, apalagi dalam mempergunakannya. Jadi teman-teman, ini adalah tanda bahwa kita sedang hidup di atas level kemampuan kita. Dan tanda yang ketiga kita sedang hidup di atas kemampuan kita adalah memakai kartu kredit sebagai dana darurat. Teman-teman, kartu kredit ini adalah bukan uang kita ya, karena kita masih ada di zona dimana kita masih membayar cicilan tagihan itu. Jadi itu bukan uangnya kita, itu masih uangnya orang, uangnya bank ya. Jadi perlu kita pahami bahwa kita harus benar-benar membedakan bahwa kartu kredit ini berbeda dengan uang pribadi di ATM. Kartu kredit ini dia punya tagihannya sendiri dan itu uangnya orang, bukan uang kita. Jadi teman-teman semua, jangan kalian membanggakan kartu kredit itu dan kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Karena kartu kredit ini hanya sekedar kita melihat nilainya ya, melihat nilainya saja. Tapi uang itu sesungguhnya bukan uang kepunyaan kita, karena uang itu hanya pinjaman kita yang harus kita bayar setiap bulannya. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan kartu kredit ya. Jika teman-teman kalian mengorbankan kartu kredit ini sebagai dana darurat, ini adalah tanda bahwa Anda sedang hidup di luar kemampuan teman-teman semua, sampai mengorbankan uang dana dari kreditan itu untuk membayar hal-hal yang tidak penting. Jadi teman-teman perlu memahami ini supaya kita bisa hidup dengan baik, kita bisa mengerti, kita bisa memahami bahwa uang yang kita pakai di kartu kredit itu bukan uang kita, karena walaupun kita pakai dalam 1 bulan sampai habis kita tetap akan membayarnya dan ini akan menjadi hutang bagi kita. Dan tanda yang keempat bahwa kita sedang hidup di atas level kita adalah tidak bisa bayar cicilan atau kreditan tepat pada waktunya. Kenapa ini bisa termasuk di dalam tanda-tanda ini? Karena teman-teman perlu pahami bahwa ketika kita memang tidak bisa tepat waktu membayar tagihan, itu tandanya kita sudah tidak punya uang. Tapi kita sudah sadar bahwa saya selama ini telah mempergunakan uang dengan salah, tidak mempergunakan uang dengan betul, tidak mengatur uang dengan baik, sehingga kita itu merasa ternyata saya sudah salah dan akhirnya stres karena memang tidak ada uang untuk membayar tagihan. Akhirnya nunggak lagi dan jika ada bunganya, bayangkan bunganya itu akan bertambah dan teman-teman semua.
Dan tanda yang kelima bahwa kita sedang hidup di atas kemampuan kita adalah tidak membuat budget. Jadi teman-teman, ketika kita tidak membuat budgeting, artinya bahwa kita tidak akan tahu kemana pengeluaran kita. Jadi perlu kita membuat budgeting ini ya teman-teman, karena dengan membuat budgeting ini akan sangat membantu kita dan kita akan tahu kemana uang kita selama ini. Itulah kenapa membuat budgeting ini sangat penting bagi seorang pelaku gaya hidup minimalis, sehingga teman-teman tuh bisa memahami bahwa apa saja pengeluaran wajib teman-teman dan apa saja karena ini mungkin Anda mengorbankan uang untuk membeli hal-hal yang bersifat keinginan. Jadi itulah teman-teman, kita perlu membuat budgeting karena budgeting ini akan sangat membantu kita sekali dalam menjalani gaya hidup minimalis ini. Dan itulah teman-teman semua, kita perlu memahami bahwa gaya hidup minimalis adalah gaya hidup yang memang kita menghindari segala sesuatu tentang hidup kita. Tanda yang keenam bahwa kita sedang hidup di atas kemampuan kita adalah tidak bisa menabung. Jadi teman-teman semua, ini sangat jelas sekali bahwa ketika kita sedang tidak bisa menabung, itu artinya kita sedang berada di mana kita hidup di luar kemampuan kita, karena kita mempergunakan uang kita itu dalam satu bulan itu dengan tidak ada sisanya. Kita bisa menggunakan semuanya, jadi kita tidak bisa menabung, dan ini tanda bahwa kita sedang hidup di atas kemampuan kita. Dan tanda yang terakhir, tanda yang menandakan bahwa kita sedang hidup di luar kemampuan kita adalah terlalu memikirkan apa kata orang. ini yang sangat mudah terjadi dalam kehidupan kita, karena kita itu terpengaruh dengan kata orang, sehingga kita berani mengambil tindakan, kita berani mengambil segala sesuatu tanpa berpikir. Jadi akhirnya kita mengorbankan hal-hal yang sebenarnya kita butuhkan hanya karena ingin memenuhi atau hanya karena ingin memuaskan orang lain. Jadi hidup ini bukan untuk memuaskan orang lain, teman-teman. Kita perlu menyadari bahwa kita perlu hidup di diri kita sendiri. Kita perlu menjadi diri kita sendiri, tidak perlu harus menjadi copy paste-nya orang lain atau memuaskan orang lain. Jadi hiduplah bagaimana caranya kita tanpa harus kita memikirkan atau memuaskan orang lain. Teman-teman semua, perlu kita pahami bahwa jika kamu sedang berusaha untuk memuaskan orang lain, maka kita sedang berusaha untuk hidup di atas kemampuan kita. Well, itulah dia 7 tanda yang menandakan bahwa kita sedang hidup di atas kemampuan kita. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman sendiri di bawah kolom komentar. Jangan lupa di like, di share video ini, dan juga di subscribe. Karena dengan subscribe, Anda mendukung saya, Anda mensupport saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten terbaru seputaran gaya hidup minimalis. See you!